Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Arilda Sarifah Umatika, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, Prodi Informatika dengan NIM 123240030. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi web sederhana berbasis PHP dan MySQL yang saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pemrograman web. Biar tidak berlama-lama, mari kita mulai ngoding. Nah, untuk pertama-tama kita buat foldernya terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa bikin folder terlebih dahulu di htdocs yang terhubung dengan exam. Nah, sebelumnya juga teman-teman hidupkan exam di perangkatnya masing-masing, dan setelah itu teman-teman bisa import database. Jadi teman-teman bikin database dulu di MySQL, terus import database. Langsung aja kita bikin folder. Nah, setelah bikin folder, kita bikin file. Oh ya, untuk file nanti kita akan menggunakan 4 file, di mana file pertama itu ada db. Db ini nantinya yang akan menghubungkan program kita dengan database. Lalu yang kedua kita akan membuat file customer, yang dimana ini data-data dari customer. Lalu ada order detail, ini dimana nantinya akan kita membuat link dari halaman sebelumnya di customer menuju untuk melihat detail orderan yang dipesan oleh customer. Nah, setelah itu kita akan membuat order list. Order list ini nanti ya yang akan menghubungkan data-data produk dari orderan dari si yang telah dipesan oleh customer. PHP, kita buat PHP-nya dulu. Nah, setelah itu karena ini DB yang nantinya akan tersambung ke database, nah server ini nanti yang akan terhubung ke database. Nah, karena di sini saya menggunakan Excel, maka untuk secara umum server yang dipakai itu biasanya localhost. Jadi di sini ada username sama password. Nah, kalau username itu umumnya root, tapi bisa nggak diubah, bisa aja. Ini bisa disesuaikan sama teman-teman. Dan untuk passwordnya sendiri juga nanti bisa disesuaikan sama teman-teman. Tapi di sini saya tidak menaruh password. Jadi supaya tidak usah login untuk menuju ke halamannya. Lalu untuk database ini juga disesuaikan dengan nama database yang teman-teman udah buat di MySQL. Disesuaikan, oke? Okay? Nah, untuk ini fungsinya apa? Jadi fungsinya di sini yaitu digunakan untuk membuka koneksi ke server SQL nih, SQL Connect. Nah, parameter yang digunakan itu adalah seperti ini, servernya itu host, username-nya root, dan lain-lain. Nah, nanti di mana hasil koneksinya ini disimpan ke dalam variabel koneksi. Yang nantinya ini akan digunakan untuk semua halaman. Seperti tadi ada customer, data, ya benar, order detail sama order list. Jadi di sini kita akan membuat sebuah kondisi. Nah, jadi di kondisi ini ya, nantinya akan menjalankan di MySQL gagal. Jadi di sini operator seru itu berarti tidak. Jadi kita akan membacanya jika dari variabel koneksi ini bernilai false atau tidak berhasil, maka akan menampilkan output koneksi gagal. Nah, kalau untuk MySQL Connect Error ini nantinya untuk menampilkan pesannya apa, yaitu pesannya dari sini, koneksi gagal. Seperti itu, teman-teman.
Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk mencari tabel. Tabel di mana? Dari database knowledge. Nah, di sini ada variabel array, di mana nantinya untuk menyimpan daftar tabel yang ditemukan dari database. Lalu untuk result ini nantinya untuk menjalankan query show tables atau tampilkan tabel untuk menampilkan semua tabel yang ada di database. Nah, kenapa ada kita di sini menambahkan well? Jadi di sini kita menambahkan well itu di mana di MySQL Fetch Row ini itu akan mengambil setiap baris hasil query-nya ini sebagai array utama. Sebagai array numerik. Nah, untuk tabels ini untuk str telur ini nantinya mengubah nama tabel menjadi huruf kecil semua supaya pencarian itu tidak sensitif. Terkadang kita kalau pencarian karena besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau tidak sesuai tidak akan muncul. Jadi di sini kita akan membuat kondisi di mana nantinya akan diperiksa satu persatu dengan ulangan for each. Nah, jadi kita udah buat sebuah perulangan for each, gimana ini untuk memeriksa satu persatu gitu. Untuk mengecek apakah salah satu kandidatnya ada ada di daftar tabel seperti itu. Nah, untuk ini jika ditemukan maka nanti akan menjalankan query. Jika ini ditemukan maka akan menjalankan query show tables lagi untuk mendapatkan nama tabel aslinya. Seperti sesuai hurufnya, apakah hurufnya besar atau kecil di huruf pertama seperti itu yang ada di database. Lalu while ini untuk apa? While ini untuk membandingkan bahwa setiap nama tabel yang ada di database diubah ke huruf kecil untuk mempermudah pencarian. Lalu untuk kondisi ini di if ini nantinya jika cocok, fungsi itu akan mengembalikan nama tabel aslinya, bukan
versi yang huruf kecilnya seperti itu. Nah, di sini jika kondisi di atas tadi tidak ditemukan sama sekali, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0, akan mereturn 0. Hal ini untuk mencegah error ketika tabel yang dicari itu tidak ada, seperti itu. Nah, kenapa ada tabel customers? Jadi di sini tuh nanti untuk mencari tabel customer. Nah, biasanya kan bernama customer ini huruf C-nya besar atau bisa juga C-nya kecil. Dan nantinya akan menyimpan ke variabel tabel customer. Nah, find tabel ini itu digunakan untuk mencari nama tabel utama yang digunakan dalam aplikasi. Nah, karena nama tabel di database ini bisa aja berbeda, entah huruf depannya kecil ataupun besar, maka kita membuat fungsi ini, tabel customer. Jadi, karena terkadang bisa C-nya pakai C yang besar atau bisa C yang kecil, seperti itu. Lalu kita akan membuat hal yang sama untuk tabel orders. Ini sama, untuk mencari tabel order. Karena ada dua kemungkinan antara O-nya yang depan itu besar atau kecil, makanya di sini kita menulis untuk dua. Tulis dua, ini yang versi yang besar, ini yang kecil. Lalu kita membuat tabel untuk order detailnya, detail dari produk yang telah dipesan oleh customer. Nah, di sini juga sama, kita membuat tabel order detail untuk kita mencari tabel yang ada di database tentang order detail. Karena untuk memastikan, karena mungkin ada penulisan yang berbeda, maka kita membuat banyak kemungkinan di dalamnya.
Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah kondisi di mana untuk mengecek apakah parameter order ID ini itu dikirim melalui URL. Nah, kalau tidak ada atau kosong, maka nantinya akan menampilkan pesan error, yaitu di sini parameter order ID diperlukan, dan hentikan eksekusi program. Untuk contohnya seperti apa? Misalkan di sini tadi kita, jadi untuk buka ini tuh tergantung dari folder yang tadi kita buat tadi sama buat gas web. Nah, di sini kan ada baru ambil 3 nih, ada DB, customer DB sama ada detail. DB ini tadi yang telah kita buat karena ini belum selesai. Nah, order ID-nya masih seperti ini karena tadi kita ngantinya masih belum selesai. Nah, SQL ini buat apa? Jadi, SQL order ini nanti kita akan mengambil informasi order. Nah, query ini digunakan untuk mengambil informasi utama header dari order tertentu, yaitu dari order ID, customer ID-nya, sama order date-nya. Kalau untuk result ini nantinya kita akan menjalankan di sini kita akan menjalankan query di atas yang ini itu dengan menggunakan koneksi yang sudah kita buat tadi yang terhubung ke database kita dan menyimpannya ke variabel result order. Nah, untuk order header ini buat apa? Jadi nanti kita akan mengambil satu baris saja query dalam bentuk ini, array asosiatif. Nah, di mana data ini tuh nanti akan digunakan untuk menampilkan informasi dasar order di bagian atas halaman. Lalu di sini kita akan mengambil detail produk dari order. Di sini kita pakai query lagi.
ini kita udah buat sebuah query, di mana query ini digunakan untuk mengambil data detail produk dalam satu order tertentu, seperti itu. Nah, kenapa di sini ada OD? Jadi OD ini yaitu alias untuk tabel dari order details. Jadi sebenarnya bisa kita persingkat, boleh itu dipersingkat, tapi tetap harus kita kasih keterangan seperti itu. Jadi ini untuk sebenarnya untuk mempermudah kita aja untuk mempersingkat. Soalnya kalau misalkan tidak dipersingkat, nanti kita harus tulis lengkap order details baru .order ID seperti itu. Nah, untuk mempersingkat bisa kita ganti dengan bisa kita singkat dengan OD. Dan untuk P ini untuk apa? P ini yaitu untuk produk alias untuk produk seperti itu. Nah, ini dari ini tabel order detail ini kita singkat atau kita aliaskan dengan OD, dan untuk tabel produk kita aliaskan dengan P. Kalau untuk join ini dilakukan agar dapat menampilkan nama produk dari produk name ini dari tabel produk berdasarkan produk ID. Ini berdasarkan produk ID. Nah, disinilah nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel HTML. Nah, setelah itu baru kita akan memulai untuk membuat tabel dari HTML. Untuk judulnya nanti bisa disesuaikan sama teman-teman. Nah, di sini detailnya untuk objek detail ini sesuaikan dengan teman-teman, nanti di tab browser mau ditampilkan dengan nama apa gitu. Lalu kenapa ada HTML special cards? Jadi di sini nanti akan menampilkan judul halaman di tab browser disertai dengan ID order yang secara dinamis. Lanjut kita akan buat bodinya atau halamannya. Kita buat judul utama di halamannya. Nah, kalau untuk ini itu nanti kita akan menampilkan judul besar atau judul utama yang ada di halaman web dengan nomor order yang sedang dilihat. Makanya di sini kita menggunakan HTML special cards yang berdasarkan order ID. Nah, untuk yang P ini sendiri, itu nanti kita akan menampilkan tanggal order, ini order date, dan ID dari si pelanggan.
di mana di bawah judul ada detail. Nah, jadi di sini nanti kita akan menyediakan tombol kembali ke halaman sebelumnya menggunakan JavaScript. Jadi di sini kita akan menampilkan output kembali di mana ketika kita klik itu akan menuju ke halaman sebelumnya. Di sini kita menggunakan JavaScript untuk menghubungkan ke halaman sebelumnya. Nah, ini jadi yang tadi seperti kita bilang kembali ini yang nantinya akan ketika kita klik dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi emang penggunaan huruf itu benar-benar harus kita samakan. Nah, ini tampilan untuk yang customer tadi. Jadi grand total ini untuk kita menyimpan total harga semua produk. Kalau kita membuat sebuah kondisi untuk mengecek apakah query detail order ini menghasilkan data atau tidak. Lalu di sini kita akan melakukan perulangan untuk mengambil setiap baris hasil query ini dalam bentuk array asosiatif, di mana setiap baris ini mewakili satu produk dalam proses tersebut. Nah, untuk yang grand total ini untuk menambahkan nilai dari total dari setiap produk itu ke total keseluruhan.
di sini ada 6 kolom yang akan kita tampilkan. Tangannya belum kita tutup. Oh ini jadi gini guys, kenapa error, karena di unit price ini kan dia tipenya integer gitu, maksudnya tipenya angka gitu, jadi dia nggak bisa pakai ATMS special cast karena ini digunakan untuk tipe data string. Ya ya pantas, kenapa ada yang error. Nanti ini kita pakai number format. Jadi ATMS special cast ini digunakan untuk yang tipe string ya, jadi untuk yang isinya angka itu tidak bisa pakai ATMS special cast. Untuk quantity kita pakai integer. Terus untuk diskon kita pakai, karena dia bisa desimal, kita pakai float. Lalu untuk subtotal kita pakai number format. Oke, jadi kenapa di else sama if-nya ini error? Karena di sini itu harusnya bukan titik koma tapi titik. Seperti itu harusnya sudah. Sebentar, mari kita cek satu persatu. Jadi di sini DP-nya. Nah, di sini di daftar customer itu sudah ada customer ID, accompaniment sama order. Nah, di sini dilihat order. Kenapa error? Karena ini harusnya bukan tanda ini tapi petik satu. Nah, kenapa? Karena untuk tanda seperti ini itu hanya digunakan untuk pemanggilan tabel. Di sini kan kita tabel orders, makanya menggunakan tanda seperti ini. Tapi karena ini untuk kolom, maka kalau untuk kolom menggunakan petik satu. Seperti itu, harusnya sudah tidak error. Nah, oke. Okay.
Oh, ini. Oke. Nah, jadi ini di detail ini kan dia berbentuknya biru seperti ini. Lihat produk ini dia berisi link yang mengarah ke mana, mengarahnya nanti dia akan mengarah ke order detail.php. Contoh. Nah, tadi kenapa error? Karena ternyata order ID-nya itu belum lupa untuk dideklarasikan. Jadi di sini teman-teman bisa deklarasikan dari order ID-nya dulu, terus dan di sini resultnya. Nah, ini adalah hasil dari order detail. Ini adalah hasil dari file yang telah kita buat, di mana DB ini memang dia kosong karena dia terhubung ke database, jadi memang tidak ada isinya. Nah, di sini di customer, di sini akan tampil data yang diambil dari database, di mana di order ini itu memuat sebuah link yang mengarah kemana, yang dia mengarah ke daftar order atau order detailnya. Di sini kita bisa lihat produk apa aja yang dipesan oleh si Alfred tadi. Demikian penjelasan dan demo aplikasi PHP dan MySQL yang telah saya buat. Melalui video ini, saya telah menunjukkan bagaimana aplikasi menampilkan data customer, daftar order, serta detail produk dari database Northwind, sekaligus menjelaskan alur logika kode yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.